Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Bagian A, kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Tujuan bisnis yang pertama, untuk mencari keuntungan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Bagian B, pengertian biaya dan beban atau cost and expense. Biaya itu sendiri manfaat yang dikorbankan untuk diperoleh barang dan jasa. Sedangkan beban, biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan sekarang telah berakhir atau expired. Karakteristik umum biaya. Yang pertama, uang, hak pemakaian, nilai, kondisi, dan pembatasan. 5. Unsur waktu. 6. Berwujud dan tak berwujud. 7. Nilai guna. Adapun faktor-faktor produksi dalam bisnis antara lain: A. Manusia sebagai tenaga kerja. B. Uang sebagai sumber dana. C. Material sebagai bahan baku. D. Mesin sebagai alat. E. Metode sebagai teknik pelaksanaannya. Semua faktor produksi tersebut merupakan input bagi proses produksi dalam usaha menghasilkan output yang biasanya disebut dengan produk. Produk baik berupa barang atau jasa. Hubungan biaya dan beban. Biaya bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang, atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan di mana kedua karakteristik tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Jika perusahaan memberi barang, maka akan dicatat sebagai aktiva. Jika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan atau cost of goods sold, di mana barang yang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat, maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dipertandingkan dengan pendapatan. Perubahan biaya menjadi beban. 1. Melalui proses transaksi, pembelian dan penjualan. Melalui proses waktu, units price and expired, misal depresiasi. Dan melalui proses peristiwa atau kejadian, misal kecelakaan atau bencana. Adapun tahapan dari kegiatan biaya, yaitu pengukuran. Seluruh aktivitas finansial yang telah dilakukan perusahaan harus sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Yang berikut penelusuran menunjukkan bahwa perolehan aktiva dapat ditelusuri secara tuntas sehingga biaya yang mempunyai sifat yang objektif. Yang berikutnya, pembebanan, penentuan apakah perusahaan memperoleh laba atau justru menderita kerugian. Bagian C, penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Objek pengeluaran. 2. Fungsi pokok dalam perusahaan. 3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 4. Perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. 5. Jangka waktu dan manfaat. D.
Sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen merupakan sistem yang menghasilkan output dengan menggunakan input tertentu dan memprosesnya untuk mencapai tujuan. Manajemen sistem akuntansi manajemen tidak terikat oleh suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari input atau proses dan output. Kriteria tersebut fleksibel dan berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen menurut Chanel dan Morris pada tahun 1986 yaitu yang pertama, ruang lingkup atau scope. Yang kedua, tepat waktu atau timelines. Yang ketiga, agregasi atau aggregation. 4. Integrasi atau integration. Tujuan sistem akuntansi manajemen menurut Hansen and Hone pada tahun 1997 adalah yang pertama, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Ketiga tujuan ini mengungkapkan bahwa manajer dan pengguna lainnya membutuhkan informasi akuntansi manajemen dan perlu mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Baik, inilah hasil diskusi kami. Apabila kami salah dalam perkataan dan materinya kurang lengkap, kami minta maaf dan terima kasih.